Perkenalkan, saya Hani Al-Amini dengan NIM 41014191146. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai pembahasan penerapan pemberian skor dan pendekatan penilaian. Untuk penerapan pemberian skor itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tes domain kognitif, yang kedua yaitu tes domain afektif, dan yang ketiga yaitu tes domain psikomotor. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tes domain kognitif. Tes domain kognitif ini dibagi menjadi 8. Nah, yang pertama yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu yang pertama penskoran tanpa ada koreksi jawaban, yang kedua penskoran ada koreksi, yang ketiga penskoran dengan butir-butir bobot. Pembahasan tentang penskoran tanpa koreksi. Penskoran tanpa koreksi yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 tergantung dari bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyak soal yang dijawab benar. Terdapat rumus untuk penskoran tanpa koreksi yaitu skor sama dengan B per N dikali 100 dengan skala yaitu 0 sampai 100. Keterangan B adalah banyak butir yang dijawab benar, N sama dengan banyaknya butir soal. Memasuki contoh penerapannya. Contohnya yaitu pada suatu soal tes ada 50 butir. Budi menjawab benar 25 butir. Maka skor yang dicapai Budi adalah, kita masukkan rumus yang sebelumnya yaitu skor sama dengan B per N dikali 100. Maka berdasarkan soal diperoleh skor sama dengan 25 per 50 dikali 100 sama dengan 50. Jadi skor yang bisa dicapai Budi adalah 50. Pembahasan yang kedua yaitu penskoran ada koreksi jawaban. Penskoran ada koreksi jawaban yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Untuk rumusnya, skor sama dengan B min S per P min 1 per N dikali 100 dengan keterangan B sama dengan banyaknya butir soal yang dijawab benar, S sama dengan banyak butir yang dijawab salah, P sama dengan banyaknya pilihan jawaban tiap butir, dan N sama dengan banyaknya butir soal. Memasuki contoh penerapannya yaitu pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir dan banyaknya 40 butir. Amir dapat menjawab benar 20 butir, jawaban salah 12 butir, dan tidak dijawab ada 8 butir. Maka skor yang diperoleh Amir adalah, kita masukkan rumus sebelumnya yaitu skor sama dengan B min S per P min 1 per N dikali 100. Maka skor yang diperoleh Amir adalah skor sama dengan 20 min 12 per 4 min 1 per 40 dikali 100 sama dengan 40. Kemudian yang ketiga yaitu penskoran dengan bobot butir yang berbeda. Penskoran dengan bobot butir yang berbeda yaitu mempersembahkan skor dengan memberikan bobot yang berbeda pada sekelompok butir soal. Rumusnya adalah skor sama dengan sigma BI dikali B besar I dikali B kecil I per ST kali 100 dengan keterangan B besar I sama dengan banyak butir soal yang dijawab benar peserta tes, B kecil I sama dengan bobot setiap butir soal, dan ST sama dengan skor teoritis atau skor bila menjawab benar semua butir soal. Untuk contoh penerapannya yaitu pada suatu soal tes mata pelajaran IPA mengumpulkan 40 butir yang terdiri dari 6 tingkat domain kognitif, diberi bobot sebagai berikut: pengetahuan bobot 1, pemahaman bobot 2,
penerapan bobot 3, analisis bobot 4, sintesis bobot 5, dan evaluasi bobot 6. Contoh penerapannya, misalkan Yoyo dapat menjawab benar 8 butir soal domain pengetahuan dari 12 butir, 12 butir dari 20 butir pemahaman, 2 butir penerapan dari 4 butir, 1 butir soal analisis dari 2 butir, dan 1 butir soal sintesis dan evaluasi masing-masing 1 butir. Berapakah skor yang diperoleh Yoyo? Pembahasannya, kita buat tabel yang berisikan domain butir soal, jumlah butir, B kecil I, jumlah butir dikali B kecil I, dan B besar I. Kita tulis semuanya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan jumlahnya. Maka diperoleh berdasarkan rumus sebelumnya, yaitu skor sama dengan sigma B besar I dikali B kecil I per ST kali 100, menjadi skor sama dengan sigma 8 dikali 1 ditambah 12 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 6 per 83 dikali 100%. Hasilnya yaitu 63,9%. Jadi skor yang diperoleh Yoyo adalah 63,9%. Artinya Yoyo dapat menguasai tes mata pelajaran IPA sebesar 63,9%. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai tes domain kognitif. Penskoran soal bentuk uraian objektif. Contohnya yaitu indikator peserta didik dapat menghitung isi bangun ruang atau bangun ruang balok dan mengubah ukuran-ukuran. Butir soal, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Untuk menjawabnya, tuliskan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya kita buat dalam bentuk tabel. Langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama, kita sesuaikan dengan kunci jawabannya. Lalu baru kita berikan skornya. Karena ini ada 5 langkah, jadi nilainya akan terdapat 5. Skor maksimumnya adalah 5. Langkah yang pertama yaitu dengan kunci jawaban, isi balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, itu sudah diberi nilai 1. Terus langkah yang kedua sama dengan 150 cm dikali 80 cm dikali 75 cm. Itu diberi skor 1. Lalu langkah yang ketiga yaitu sama dengan 900.000 cm3. Itu diberi skor 1. Isi bak mandi dalam liter. Terus langkah yang keempat yaitu sama dengan 900.000 dibagi 1000 liter. Nah, itu diberikan nilai skor 1. Dan langkah yang kelima yaitu hasilnya yaitu sama dengan 900 liter diberi skor 1, sehingga skor maksimumnya yaitu 5. Terus memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu tes domain kognitif. Penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Dengan indikator, peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Butir soal, tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda bangga sebagai bangsa Indonesia. Pedoman penskorannya yaitu jawaban boleh bermacam-macam, namun pada pokok jawaban tadi dapat melihat sebagai berikut. Kita buat tabel yaitu kriteria jawaban dan rentang skor. Untuk kriteria jawaban terdiri dari kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Itu diberikan skor dengan rentan 0 sampai 2. Lalu kriteria yang kedua yaitu kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia atau pemandangan alamnya, geografisnya dan lain-lain. Itu diberi rentang skor 0 sampai 2. Lalu kriteria yang ketiga yaitu kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat
adat istiadat tetapi tetap bersatu itu diberi rentang skor 0-2, dan kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia itu juga diberikan skor dengan rentang 0-2, sehingga skor tertinggi dari semua jawaban benar yaitu 8. Dalam menentukan tes domain kognitif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca tentang pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Yang ketiga, memberikan angka bagi soal pertama. Yang keempat, membaca tentang kedua dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban, dilanjutkan dengan pemberian angka untuk soal kedua. Terus langkah yang kelima, hal yang harus diperhatikan yang kelima yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut untuk tes berikutnya dan seterusnya hingga seluruh soal diberi angka. Terus hal yang harus diperhatikan yang keenam adalah menjumlahkan angka-angka yang diperoleh masing-masing siswa untuk tes bentuk deskripsi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembobotan soal bentuk campuran. Contohnya, suatu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan dengan 4 pilihan dan 4 buah bentuk penjelasan. Titi dapat menjawab skor benar tentang pilihan ganda 16 butir dan salah 4 butir. Sedangkan bentuk uraian dapat dijawab dengan benar 20 dari skor maksimum 40 jika bobot pilihan ganda adalah 0,40 dan bentuk uraian adalah 0,60, maka skor yang diperoleh Titi dapat dihitung sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya, yaitu skor sama dengan P1 dikali N1 per N1 dikali 100 ditambah P2 dikali N2 per N2 dikali 100. Maka diperoleh yang pertama yaitu skor pilihan ganda tanpa koreksi jawaban dugaan, yaitu 16 per 20 dikali 100 sama dengan 80. Terus bentuk skor deskripsi adalah 20 per 40 dikali 100 sama dengan 50. Dan skor akhir adalah 0,4 dikali 80 ditambah 0,6 dikali 50 sama dengan 62. Terus selanjutnya yaitu penskoran bentuk soal benar salah. Pada tes dengan menggunakan instrumen soal benar salah, testi atau percobaan hanya dimintai gambaran huruf B besar atau S besar, sehingga kunci jawaban yang disediakan hanya urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melihat, atau juga diberi tanda X. Contohnya nomor 1B, nomor 1 jawabannya benar, maka diberi simbol huruf B besar. Yang kedua S, yang ketiga S, yang keempat B, yang kelima B, yang keenam S, yang ketujuh B, yang kedelapan S, yang kesembilan S, dan yang ke-10 B, dan seterusnya. Ada baiknya jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soal dengan tujuan. Sebagai berikut, dapat diketahui timbangan antara jawaban benar dan salah. Dapat diketahui letak atau pola jawaban benar dan salah. Dalam menentukan angka skor untuk tes bentuk PS benar salah, ini kita dapat menggunakan dua cara. Dengan hukum, yang pertama yaitu dengan hukuman, yaitu apabila ada keraguan tentang tebakan, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan rumus S sama dengan R min W, di mana S itu sama dengan skor, R sama dengan benar, W sama dengan salah. Skor yang diberikan sebanyak jumlah soal yang benar-benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Contohnya, banyak soal sama dengan 10, jawaban yang benar adalah 8, jawaban yang salah 2, angkanya adalah 8 min 2 sama dengan 6. Terus dengan rumus yang kedua yaitu S sama dengan T min 2W, di mana T adalah singkatan dari total, artinya jumlah soal dalam tes. Contohnya, banyak soal sama dengan 10, jawaban salah sama dengan 2, angkanya adalah 10 min 2 dikali 2 sama dengan 10 min 4 sama dengan 6. Terus yang selanjutnya yaitu pemberian skor bentuk soal jawab singkat atau tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk
tes yang menjawab pertanyaan tentang kata atau kalimat pendek. Melihat namanya, maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Contohnya, jawaban dari soal nomor 1 sampai 5 itu sebagai berikut. Nomor 1, berat jenis, kedua mengembun, yang ketiga itu komunitas, yang keempat yaitu populasi, dan yang kelima adalah energi. Pemberian skor pada bentuk tes ini adalah dengan mengingat jawaban yang hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Tiap soal diberi angka 2. Dapat juga angka itu kita samakan dengan angka pada bentuk benar salah atau bentuk pilihan ganda jika memang jawaban yang diharapkan ringan atau mudah. Tetapi sebaliknya, apabila jawaban bervariasi, misalnya sekali, lengkap, dan kurang lengkap, maka angkanya dapat bervariasi misalnya seperti 2, 1,5, dan 1. Terus selanjutnya yaitu pemberian skor bentuk soal menjodohkan atau matching. Kunci jawaban tes jodohkan dapat menjelaskan bentuk yang akan dilihat atau deret nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Contohnya, semisal pada soal nomor 1 tahun 1922 atau jawabannya yaitu 1F. Terus soal yang kedua, Imam Bonjol atau jawabannya 2C. Yang ketiga, Perang Patri atau jawabannya 3H. Yang keempat, Teuku Umar atau jawabannya 4A. Dan yang kelima yaitu Pangeran Diponegoro atau jawaban 5B. Nah, telah dijelaskan bahwa tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai balance juga harus lebih banyak. Sebagai acuan dapat ditentukan bahwa angka untuk tiap nomor adalah 2. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang tes domain kognitif yaitu pemberian skor pada tugas. Tolak ukur yang disarankan ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ketepatan waktu tugas, yang kedua bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas, yang ketiga yaitu sistematika yang menunjukkan alur keruntutan berpikir, yang keempat yaitu kelengkapan isi tentang ketuntasan, penyelesaian, dan kepadatan isi, dan yang kelima yaitu mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang ditentukan oleh guru. Dalam mempertimbangkan nilai akhir perlu peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Misalnya A1 ketepatan waktu, bobot yang diberikan 2, A2 bentuk fisik diberi bobot 1, A3 sistematika diberi bobot 3, A4 kelengkapan isi diberi bobot 3, dan A5 mutu hasil diberi bobot 3. Maka nilai akhir untuk tugas tersebut diberikan dengan rumus NAT sama dengan 2 dikali A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah 3 dikali A3 ditambah 3 dikali A4 ditambah 3 dikali A5 dibagi 12. Pembahasan selanjutnya yaitu tes domain efektif. Langkah pembuatan instrumen domain afektif termasuk sikap dan minat adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Terus langkah yang kedua yaitu tentukan minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Hal ini selanjutnya mendorong pada peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu pilih tipe skala yang digunakan. Nah, contohnya itu seperti Likert dengan 5 skala, yaitu sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Terus langkah yang 4 yaitu instrumen telaah oleh sejawat. Langkah yang kelima yaitu instrumen perbaiki. Langkah yang keenam yaitu siapkan kuesioner atau inventaris laporan diri. Langkah yang ke-7 yaitu skor inventaris, dan langkah yang ke-8 yaitu analisis hasil inventory, skala minat, dan skala sikap.
Untuk contoh penerapannya, instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat ada 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1-5, maka skor terendah seorang peserta didik adalah 10, yakni dari 10 dikali 1, dan skor tertinggi sebesar 50, yakni 10 dikali 5. Dengan demikian, mediannya adalah 10 plus 50 dibagi 2 atau sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka skalanya yaitu skala 10-20 termasuk tidak berminat, 21-30 kurang berminat, skala 31-40 berminat, dan skala 41-50 sangat berminat. Terus pembahasan yang selanjutnya yaitu tes domain psikomotor. Misalnya, dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik menggunakan termometer badan. Untuk itu, dicari indikator-indikator apa saja yang menunjukkan peserta didik terampil menggunakan termometer tersebut. Misalnya, indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Terus indikator yang kedua yaitu cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya. Indikator yang ketiga yaitu cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Indikator yang keempat yaitu lama waktu pemasangan termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Terus indikator yang kelima yaitu cara mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur suhunya. Dan indikator yang keenam yaitu cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler termometer. Dari contoh cara pengukuran suhu badan menggunakan skala penilaian, ada 6 butir soal yang dipakai untuk mengukur kemampuan seorang peserta didik. Jika untuk butir 1, peserta didik yang bersangkutan memperoleh skor 5, berarti sempurna atau benar. Butir 2 memperoleh skor 4, berarti benar tapi kurang sempurna. Butir yang ketiga memperoleh skor 4, berarti juga benar tetapi kurang sempurna. Butir 4 memperoleh skor 3, berarti kurang benar. Butir 5 memperoleh skor 3, berarti juga kurang benar. Butir 6 juga memperoleh skor 3, berarti kurang benar. Maka total skor yang dicapai peserta didik tersebut adalah 5 plus 4 plus 4 plus 3 plus 3 plus 3 atau 22. Seorang peserta didik yang gagal akan memperoleh skor 6, dan yang berhasil melakukan dengan sempurna memperoleh skor 30. Maka dapat diambil median skornya yaitu 6 plus 30 dibagi 2 sama dengan 18. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka yang memperoleh skor 6-12 dinyatakan gagal, skor 13-18 berarti kurang berhasil, skor 19-24 dinyatakan berhasil, dan skor 25-30 dinyatakan sangat berhasil. Dengan demikian, peserta didik dengan skor 21 dapat dinyatakan sudah berhasil, tetapi belum sempurna atau belum sepenuhnya baik jika sifat keterampilannya adalah absolut. Nah, maka setiap butir harus dicapai dengan sempurna dengan skala 5. Dengan demikian, hanya peserta didik yang memperoleh skor total 30 yang dinyatakan berhasil dan dengan kategori sempurna. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai teknik pemberian skor dan pendekatan penilaian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.